Banyak yang bilang bikin konten anak-anak di Facebook itu tidak boleh. Nanti terkena pelanggaran seperti ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih punya pemikiran seperti itu, teman-teman simak video ini agar semakin jelas bikin konten anak-anak di Facebook itu boleh atau tidak. Dan yang melanggar itu adalah konten anak-anak yang model apa. Teman-teman simak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor 186 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konten anak-anak yang terkena pelanggaran eksploitasi anak. Jadi banyak yang masih beranggapan bahwasanya karena pelanggaran tersebut konten anak-anak di Facebook itu tidak boleh. Padahal boleh-boleh saja, asalkan teman-teman itu membuat konten yang sewajarnya seputar anak-anak. Dan nanti juga akan saya jelaskan konten anak-anak yang seperti apa saja yang melanggar kebijakan Facebook. Memang ada beberapa konten anak-anak yang dilarang di Facebook ini, tapi bukan berarti karena pelanggaran ini konten anak-anak itu dilarang di Facebook. Konten anak-anak itu boleh ya diupload di Facebook, nggak masalah. Yang penting itu sewajarnya dan tidak melanggar standar komunitas dari pihak Facebook tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya agar teman-teman bisa paham dan enak membuat kontennya, teman-teman simak video ini. Jadi akun abang ini itu terkena pelanggaran eksploitasi anak pada tanggal 18 September, berarti baru hari ini teman-teman. Eksploitasi anak ini, pelanggaran ini masuk ke kategori standar komunitas. Kalau sudah standar komunitas, otomatis pelanggaran ini tidak akan bisa langsung sembuh. Pasti ada masa hukuman yang harus dijalani. Meskipun videonya itu ada, tidak dihapus oleh Facebook, meskipun teman-teman hapus sendiri, itu tetap akan menunggu waktu atau masa hukuman. Minimalnya 90 hari, bahkan maksimalnya itu tidak terbatas. Untuk pengalaman akun saya ini, itu sampai 3 tahun baru sembuh, kalau sudah masuk ke standar komunitas. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di pusat bantuan seperti ini. Jadi di sini memang sudah dilarang teman-teman ya. Jika Anda melihat seorang anak mengalami kekerasan fisik atau eksploitasi seksual di Facebook tentang anak ya, di sini juga sudah dijelaskan bahwasanya untuk video anak-anak itu kalau sampai melewatin batas pasti kena ya. Itu dilarang, nggak boleh. Apalagi untuk abang ini, dari judulnya saja itu sudah salah teman-teman ya. Goyang ngebor Reels Meta. Nah, ini melanggar standar komunitas tentang eksploitasi seksual anak. Jadi kalau ingin membuat konten anak di Facebook, teman-teman harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang sudah diatur di peraturan Facebooknya. Di antaranya, kalau teman-teman ingin membuat konten seputar anak-anak, jangan sampai memvideo anak yang sedang tidak pakai baju, itu sudah pasti kena. Tapi kalau teman-teman itu mau video anak sewajarnya ya, itu nggak masalah di Facebook. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh itu ya seperti ini. Ya, judulnya salah. Jadi untuk teman-teman yang bikin video atau konten seputar anak-anak, itu jangan sampai melewatin batas. Nggak pakai baju di video, lagi berenang, lagi mandi, itu sangat hati-hati banget. Sudah pasti kena. Terus gimana bang? Ada kemarin saya lihat video ibu dan anaknya lagi joget, itu aman-aman saja, nggak masalah selagi sewajarnya ya, nggak sampai melewati batas yang disebutkan di sini ya. Nih, postingan mungkin menampilkan anak-anak secara seksual, nah terus kemudian bahkan untuk mengekspresikan kemarahan. Nah, terus pelanggaran ini itu mempengaruhi di monetisasi, sistem rekomendasi, bahkan grup dan halaman. Jadi semuanya kena teman-teman. Terus gimana bang untuk solusinya? Solusinya ada dua. Jika videonya masih ada ya, itu ajukan banding. Tapi kalau videonya sudah dihapus oleh pihak Facebook, teman-teman cukup menunggu sampai pelanggaran ya atau pembatasannya itu selesai. Kalau menurut di aturan kebijakan monetisasi, pelanggaran standar komunitas ini minimal sembuh 90 hari. Tapi dalam prakteknya di akun saya ini dulu juga pernah kena standar komunitas, itu sampai 3 tahun teman-teman, baru sembuh, baru hilang. Nah, selama menunggu pelanggaran sampai selesai ya, sampai bersih, sampai hilang dari akun teman-teman, itu ada dua pilihan. Satu, mendiamkan akunnya sampai pelanggarannya hilang. Tapi resikonya eksistensi akun kalian akan menurun dan akan susah berkembang. Terus pilihan yang kedua, tetap konsisten posting ya, tetap konsisten posting setiap hari sampai pelanggarannya hilang. Ya memang susah kalau sudah kena di Facebook. Makanya saya sering katakan, sebelum membuat konten di Facebook, sebelum memulai jadi konten kreator di Facebook, harap pelajari kebijakan-kebijakan yang ada di Facebook monetisasi, atau
pelajari juga standar komunitasnya, agar nanti teman-teman pada saat membuat konten itu tidak melanggar kebijakan-kebijakan tersebut yang nantinya akan merugikan akun kalian. Jadi seperti itu ya untuk solusinya. Kalau memang videonya ada, silakan ajukan banding, barangkali Facebook salah menilai. Tapi kalau videonya sudah dihapus oleh pihak Facebook, cukup lakukan yang saya katakan tadi. Tunggu sampai masa hukumannya selesai. Selama menunggu masa hukumannya selesai, teman-teman bisa melakukan dua pilihan, yaitu mendiamkan akun, membiarkan akun sampai pelanggarannya hilang, atau terus posting sampai pelanggarannya hilang. Jadi seperti itu ya untuk informasi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila nanti masih ada pertanyaan seputar standar komunitas, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dan informasi-informasi lainnya dari channel Tutor Santu 86 ini. Dan jangan lupa kalau ingin mengikuti akun saya, teman-teman bisa datang di akun saya yang satu ini ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.